5 terduga pelaku bersama seorang rekannya di wilayah Majedil, Selong, Lombok Timur digerebek polisi. Penceramah Habib Qies diperiksa penyidik Polda NTB terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama datang dari Lombok Timur. Rumah terduga pelaku bersama seorang rekannya di wilayah Majedil, Selong, Lombok Timur digerebek polisi, dan dari tangan kedua terduga pelaku, polisi menyita 2,52 gram sabu dan alat komunikasi sebagai barang bukti. Inilah detik-detik Reserse Narkoba Polres Lombok Timur saat gerebek rumah terduga pelaku penyalahgunaan narkotika berinisial SM, 26 tahun, bersama rekannya inisial DS, 23 tahun di wilayah Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Saat penggeledahan di kamar terduga pelaku, polisi menemukan sejumlah poket sabu yang disembunyikan dalam bungkus rokok. Kedua terduga pelaku langsung digelandang ke Polres Lombok Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku ditangkap usai mengkonsumsi sabu dan dari hasil tes urin kedua pelaku positif konsumsi narkoba. Kedua terduga pelaku ini diamankan di rumah salah satu terduga pelaku. Ada dua orang, yang satu berinisial SM, yang satu berinisial DS. Pada saat diamankan, didapati barang bukti dengan berat 2,5 gram sabu dan juga ada 7 buah klip kosong, ada dompet dan juga bom. Untuk kedua terduga pelaku ini hasil urinnya positif menggunakan narkotika diduga jenis sabu. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 2,52 gram sabu dan alat konsumsi sabu yang disimpan di dalam kamar tidur. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, penceramah Habib Qies diperiksa penyidik Polda NTB terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian karena dalam video unggahannya Habib Qies saat ceramah diduga menghina TGB. Didampingi tim kuasa hukumnya, Habib Qies mendatangi Mapolda NTB. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan dan memberikan klarifikasi terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian, di mana dalam penyampaian ceramahnya di sebuah majelis taklim di Kota Mataram. Dalam video unggahannya yang diupload di akun pribadi Qies, @habibquraisihab_official, Habib menyebut TGB sebagai ulama penjilat pejabat. Habib Qies langsung menjalani pemeriksaan selama 1,5 jam di Ditreskrimsus Polda NTB. Pada dasarnya ada istilahnya tempat pengajian yang diresmikan oleh Habib. Itu hanya sekedar sepintas, spontan Habib kemudian mengatakan seperti itu, bahwa apakah ada contohnya seperti itu? Masyarakat jamaah itu yang bilang ada. Nah, siapa itu? Berarti dalam tanda kutip TGB itu penjilat. Tidak ada maksud tujuan, itu spontan lahir dari saat ada kita. Berarti terkait dengan pemeriksaan itu hanya seputar video itu aja? Hanya seputar video. Sebelumnya, pemuda NWDI Mataram yang geram dan menilai tidak patut melaporkan Habib Qies ke Mapolda NTB atas dugaan penyebaran ujaran kebencian karena dalam ceramahnya secara terang-terangan menghina TGB Muhammad Zainul Majdi, mantan Gubernur NTB tersebut. Terpisah Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda NTB AKBP Darsono Setio Aji membenarkan pihaknya telah menerima laporan dan penanganan kasus terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan penyebaran ujaran kebencian yang diduga dilakukan Habib Qies asal Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Barang bukti ribuan minuman keras dan dari hasil operasi Pekat tahun 2023 dimusnahkan Pemkab Sumbawa. Pemusnahan miras ini menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
Sebanyak 1.800 botol barang bukti miras hasil operasi penyakit masyarakat tahun 2023 dimusnahkan Pemkab Sumbawa dengan cara digilas dengan alat berat. Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani mengatakan pemusnahan barang bukti miras ini sebagai komitmen pemerintah daerah bersama TNI Polri dalam memberantas peredaran minuman keras. Ini pemusnahan ini sudah hasil selama setahun dari Januari 2003 sampai dengan Januari 2024. Ada belasan ribu botol dengan berbagai macam merek, ada bir, ada arak, ada yang lain-lain lah, sejenisnya yang tidak punya izin, dan itu semua kerjasama dengan kepolisian, TNI, kejaksaan, masyarakat maupun Polri. Pemusnahan barang bukti miras tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani didampingi Kasat Pol PP dan sejumlah pejabat Setda Sumbawa. Pemusnahan ribuan botol miras merupakan bentuk transparansi pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Satpol PP kepada masyarakat dalam melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta menjadi langkah konkret dalam menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Pasar dari komunitas Menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Tahapan Pemilu 2024.
Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 malam hanya di Ayo. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Saya nggak apa-apa. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia 2 koma. Dan nggak lama lah Saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung menerima 27 miliar. serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Jelang pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat buka layanan pengaduan posko pemilu dan keberadaan posko ini juga untuk mensukseskan pemilu yang aman dan juga damai. Jelang pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari mendatang, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat buka layanan pengaduan dan monitoring tahapan pemilu di posko pemilu Kejaksaan. Keberadaan posko pemilu di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat sesuai dengan petunjuk teknis nomor 1331 tahun 2023 tentang posko pemilu Kejaksaan Republik Indonesia, di mana dijelaskan keberadaan posko pemilu Kejaksaan bertujuan ikut mensukseskan dan melancarkan pelaksanaan pemilu agar terselenggara pemilu aman, damai, dan lancar. Posko Pemilu Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat juga menerima pengaduan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran pemilu yang nantinya akan ditindaklanjuti bersama Bawaslu sesuai aturan yang berlaku. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, Rasid Yuliansyah, mengatakan keberadaan posko pemilu di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat bertujuan untuk mengawal dan memastikan pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari mendatang berjalan lancar, aman, dan damai. Posko pemilu yang ada di Kejaksaan itu bertujuan untuk pertama adalah ikut melancarkan, memastikan bahwa terselenggaranya pemilu tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar, serta dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas. Tidak hanya itu, keberadaan posko pemilu Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat untuk mengawal tahapan-tahapan pemilihan mulai dari kedatangan logistik pemilu, pelipatan kertas suara, pendistribusian kertas suara sampai dengan pelaksanaan di tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat mulai mengemas surat suara dan logistik pemilu ini. Selanjutnya didistribusikan ke masing-masing dapil kecamatan dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Lombok Barat telah merampungkan penyortiran sekaligus pelipatan surat suara untuk pemilu serentak 2024. Surat suara meliputi surat suara DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden.
Sebanyak 11.035 kotak suara telah di-packing yang nantinya akan disebar ke TPS masing-masing. KPU mulai mengemas semua logistik ke dalam kotak suara, kemudian dipasang label sesuai dengan jenis surat suara, mulai dari perakitan kotak suara, penempelan warna label di kotak suara sesuai dengan jenis surat suara. Logistik pemilu serentak 2024 juga dilengkapi barcode kotak suara yang fungsinya untuk membedakan kotak suara masing-masing kecamatan. Apa saja isinya dengan cerita? Di sini seluruhnya itu ada ada surat suara, kemudian ada plano dan C salinan. Kemudian di kotak PPWP itu seluruh kebutuhan untuk baliknya nanti, kayak sampul surat suara sah, sampul surat suara yang tidak terpakai, rusak dan lain sebagainya, langsung masuk di kotak presiden. Logistik pemilu serentak akan mulai didistribusikan setiap kecamatan pada tanggal 10 Februari 2024, dimulai dari Kecamatan Sekotong, Lembar, dan Batu Layar yang relatif jauh dari gudang logistik KPU setempat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemerintah Lombok Barat masih blokir aset salah satu hotel di kawasan Senggigi karena belum menyetorkan tunggakan pajak miliaran rupiah. Aset salah satu hotel di Senggigi, Lombok Barat masih diblokir atau belum bisa dibuka, kendati bank sebagai kreditur akan melelang hotel tersebut. Sesuai surat kesepakatan antara Pemda Lombok Barat dan Kejaksaan Negeri Mataram, mensyaratkan harus ada pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak hotel kepada Pemda Lombok Barat. Kejaksaan Negeri Mataram akan membuka blokir jika tunggakan pajak ke Pemkab Lombok Barat dilunasi oleh pihak hotel. Nilai pajak yang harus dibayar mencapai 9 miliar rupiah yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan serta pajak hotel dan restoran. Sesuai ketentuan, status sita pajak yang dilakukan Pemkab harus dilepas dulu, kemudian Kejari Mataram bisa membuka blokirnya, otomatis tunggakan pajak hotel terlebih dahulu dibayar. Namun permintaan pembukaan blokir dari bank dilayangkan agar mereka bisa melelang aset yang digunakan pihak hotel. Jika nanti akan dilelang oleh Bank Bukopin dan insya Allah pajak ini akan kami terima lebih dahulu setelah itu. Mudah-mudahan di tahun depan mungkin ya. Yang dari kita pernah ditunjuk yang berapa? Kenapa? Yang pelaku usaha yang udah bayar pajaknya berapa? Yang semua mereka berjanji untuk mengasur. Jika blokir aset ini ingin dibuka, pihak hotel harus berkoordinasi dengan pemilik aset untuk membayar pajaknya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana.
Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Provinsi NTB dukung agenda tahunan Pesta Rakyat Bau Nyale. Dan tradisi Bau Nyale ini juga akan diisi dengan berbagai atraksi seni dan juga budaya. Agenda tahunan Pesta Rakyat Bau Nyale atau menangkap cacing laut telah ditetapkan tanggal 29 Februari hingga 1 Maret 2024 sesuai hasil musyawarah atau sangkep wariga dari tokoh adat Pemkab setempat. Kendati masyarakat dihimbau untuk tetap menangkap nyale sesuai waktu yang ditentukan, lantaran ketika nyale ditangkap sebelum waktunya akan berdampak pada jumlah nyale yang keluar pada hari yang telah ditentukan. Kadis Pariwisata Provinsi NTB Jamaluddin Maladi menjelaskan pemerintah Provinsi NTB siap mendukung Festival Bau Nyale sama halnya seperti tahun lalu terutama terkait lokasi festival. Pemprov tahun kemarin ya musik kita bantu juga. Kemarin 2 tempat malah ya. Di set eventnya tangan-tangan di provinsi. Set eventnya berapa yang disiapkan oleh? Set event biasa kan ada artis-artis lokal NTB nasional sebenarnya ya. Tapi dari Nusa Tenggara Barat. Terkait event Bau Nyale dipastikan akan diisi dengan berbagai hiburan dari musik hingga seni dan budaya tradisional khas Lombok. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air, pengunjung dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewi Kenit ini pengunjung bisa disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu, masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis? Kenapa Ya. dinamainya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu, karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern ya, kayak gini pattern ya, seperti jadi kayak ini. ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami, Benar, hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pesona wisata alam di Pulau Lombok terkenal memiliki beragam pesona dari bibir pantai berpasir putih nan elok hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona.
Pulau Lombok memang dikenal memiliki beragam pesona wisata alamnya yang menarik. Mulai dari bibir pantainya yang berpasir putih nan elok, hingga belasan air terjun dan sungai mencrit yang mempesona. Nah, bila kita mengunjungi sungai mencrit, tentunya kita tak lepas dengan bermain air. Di objek wisata ini, kita akan melakukan river tubing bersama pengunjung yang lain. Penasaran kan? Ada mobil deh. Numpang yuk. Halo, Mas. Stop. Oh, bagaimana nih? Kita mau main dong. Main apa? Main river tubing. Di sana tuh di Parit Abangan. Ikut? River tubing. Boleh ikutan ya, Bang? Boleh, gabung aja sini. Naik aja, Bang. Let's go, guys. Seperti biasa, Albert dan si bule juga bergabung dengan sekelompok wisatawan lain. Menikmati aliran sungai mencrit rupanya sangat mengasyikkan. Arus airnya yang deras membuat para penikmat river tubing akan terpacu adrenalinnya. Maka tak heran, mereka yang mengikuti olahraga ketangkisan ini tentunya harus memakai pelampung dan helm. Tantangan berselancar di river tubing ini rupanya memiliki sensasi yang dahsyat bagi para penikmatnya. Arusnya itu kenceng banget, men. Iya, tapi gue itu pengen coba lagi. Iya. Gue nagih, men. Ayo kita coba lagi gimana? Kita coba lagi. Kita nagih nih, sendiri-sendiri aja sekarang. Ya udah, ayo. Sekarang giliran gue yang mencoba. Apalagi pada saat melewati sungai dengan aliran deras, dengan bebatuan besar dan terowongan kecil. Gokil! Pertama gue nyoba ini cuma di Lombok. Wah, keren! Selain itu, bermain river tubing ini juga membutuhkan keseimbangan badan sehingga tidak terjatuh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kru tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.